tentu hukum Islam itu berlaku di wilayah Islam. Saya ulangi, hukum Islam itu berlaku di wilayah Islam. Apakah yang terkena hukumannya itu muslim ataupun non-muslim? Pelakunya muslim, korbannya non-muslim, berlaku hukum Islam. Tetapi tentu pengadilan yang menentukan. Jadi hukum Islam itu berlaku di wilayah Islam. Pertanyaan berikutnya, wilayah Islam itu berarti yang mana? Wilayah Islam itu ya negara Islam. Terus negara Islam konteks hari ini yang mana? Repot lagi kan? Konteks hari ini negara Islam yang menggunakan. Berarti negara Islam, maksudnya karena ini hukum Islam, negara yang menggunakan hukum Islam. Mana negara yang menggunakan hukum Islam? Ya hanya beberapa sih sebenarnya, nggak banyak amat. Saudi Arabia menggunakan hukum Islam, tapi nggak seluruhnya menggunakan hukum Islam. Terus tapi dengan versinya ya, tetap dimodifikasi lagi ini juga. Contoh begini ya, ini fikih. Fikihnya ini mazhabnya Syafi'i, mazhabnya. Nah, ulama kelompok mazhab Syafi'i. Nah, dalam tradisi keilmuan Islam itu ada kelompok-kelompok mazhab yang lain. Sementara pemikirannya berbeda, misalkan hukumannya mana yang dipakai. Dulu kan di zaman Imam waktu masih menggunakan hukum kedaulatan, daulat Abbasiyah itu kan berdebat hukum dari satu perkara karena bedanya pendapat para imam. Maka penguasa menentukan hukum yang mana yang mau dipakai. Nah, supaya ada ajak gitu hukum itu, maka ditetapkan oleh keputusan raja, oleh keputusan khalifah atau presiden. Tetapkan sumbernya hukum Islam ditarik, tapi dipositifkan. Dipositifkan itu berarti harus masuk ke hukum negara. Kalau ini kan pemikirannya, bukan belum menjadi hukum ini mah. Ini pemikirannya, pendapatnya, belum menjadi hukum. Belum bisa dilaksanakan. Ketika ini dipakai oleh suatu negara dengan penetapan undang-undang misalkan, barulah berlaku. Sama modelnya. Tetap enggak saklek ini, enggak. Pasti ada modifikasi hasil dari menyatukan berbagai pendapat dan diambil yang kira-kira sesuai dengan kondisi negara setempat. Begitu, Pak. Kalau ini misalkan ini kan bisa digugat lagi. Ini mah hanya garis besarnya seperti ini loh. Gitu. Enggak saklek kemudian kayak gini. Tadi Pak Kiai bilang ada yang namanya di Indonesia itu namanya kompilasi hukum Islam. Itu kan ijtihad ulama Indonesia diambil dari pendapat-pendapat atau fikih-fikih yang tersebar dari tradisi keilmuan Islam ya sepanjang sejarah. Kemudian diambillah yang kira-kira mendekati titik pertemuan. Titik temunya di mana nih pendapat itu? Kemudian yang lebih sesuai dengan konteks negara dan masyarakat setempat. Barulah dibuatlah namanya kompilasi hukum Islam yang menjadi rujukan memutus dalam perkara pengadilan agama. Gitu. Jadi ini juga sama. Berlaku buat siapa? Ya berlaku buat Islam dan non-Islam di wilayah Islam. Hukum Islam itu di wilayah Islam.
Nah karena kita itu enggak saklek kemudian mengatakan ini hukum Islam, ya Pancasila dan Undang-Undang 45, maka kita tidak bisa disebut wilayatul Islam. Kan ini tidak saklek gitu. Tapi kalau bisa dikatakan bahwa ini wilayatul Islami boleh, wilayah Islami gitu. Tapi kalau wilayatul Islam kayaknya kurang pas kalau Indonesia. Contoh gini, bedanya kalau misalnya di negara Islam itu orang itu dibedakan, penduduk Muslim, penduduk non Muslim itu dibedakan. Penduduk Muslim, kemudian ada penduduk kafir. Ini kalau dalam konteks fikih negara Islam, kafir dibagi lagi, ada kafir zimmi, ada kafir harbi, ada kafir muahad. Ya kan? Kalau kafir zimmi, orang kafir yang tunduk kepada raja Islam atau negara Islam, tunduk pasrah gitu. Nah, dia membayar pajak gitu. Kalau misalkan bukan pajak, namanya jizyah. Yang kedua, misalkan dibedakan lagi kafir harbi. Udah dia kafir tapi suka nyerang pemerintah, itu namanya kafir harbi. Kalau dia dibunuh nggak apa-apa. Kalau dia dibunuh nggak apa-apa. Kafir yang melawan terus. Terus ada kafir muahad, kafir yang mengadakan perjanjian dengan negara. Ribet. Kalau itu di negara Islam. Nah kalau di Indonesia nggak ada perbedaan begitu. Sesama semua warga negara sama haknya di depan hukum, sama. Kalau yang membunuh orang Islam hukumannya penjara atau hukuman mati. Kalau yang membunuh orang non Muslim sama juga, sama. Nah, undang-undangnya sama, pidana KUHP. Nggak bisa dibedakan. Oh iya, yang membunuh itu Muslim. Oh, bebas lamun muslimah. Itu bisa sarua. Gitu. Ini kan sama. Kalau dalam bahasa kaidah bahasa Inggrisnya equal before the law, weset bahasa. Jadi persamaan di depan hukum. Itu, Pak. Jadi sama aja, Pak. Orang Islam korupsinya dihukum. Orang Kristen korupsinya dihukum sarua. Ulah yang perbedaan. Ya hukumnya sarua. Undang-undang pidana KUHP. Itu baik lagi, jadi ya di wilayatul Islam. Nah, kalau negara-negara kayak negara kita ini kan menggunakan hukum Islam tidak disuratkan gitu loh. Tidak tersurat. Cuma hanya jadi rujukan. Coba sekarang hukuman mati kan kisos sebenarnya mah. Ya kan? Hukuman mati kan kisos sebenarnya. Hukuman mati itu kisos sebenarnya. Orang membunuh kok bunuh lagi, mati lagi. Kisos. Ya kisos dari mana? Dari Islam. Cuman kan di situ di KUHP enggak dibilang kisos, enggak bisa, enggak dibilang kisos. Hukuman mati loh gitu. Benar enggak? Oh. Perumus undang-undang kita itu udah keren, udah hebat. Tanpa menyebutkan bahwa ini adalah hukum Islam, sudah Islami sebenarnya, gitu loh hebatnya. Keren ya? Keren ini. Jadi perumus undang-undang kita itu udah keren banget, udah hebat. Udah dipikirin segala rupa, dan memang bersumber dari salah satunya bersumber dari hukum Islam. Itu ya Pak ya? Ya lah, yang berat yang lah.